Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua ini masih tetap sama, yaitu mengenai penyusunan teks prosedur. Sebelumnya, di pertemuan pertama kemarin kan sudah mengkonstruksi informasi dalam teks. Kemudian yang kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta mengembangkan teks prosedur dan menyunting teks prosedur tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pada materi berikut. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisa terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Pertama yaitu unsur kebahasaan teks prosedur, yaitu teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Seperti yang terdapat di dalam contoh berikut, yaitu bentuk dasar dari kata pasti jika diberi imbuhan atau partikel kan, maka bentuk kata menjadi pastikan. Contoh kedua yaitu tunjuk. Jika diberi imbuhan atau partikel kan, maka bentuk kata akan menjadi tunjukkan. Begitu juga dengan seterusnya, seperti yang ada di dalam contoh ini. Kemudian yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata teknis itu? Yaitu istilah yang digunakan dalam teks yang memerlukan penjelasan terperinci. Contoh misalkan, arus lalu lintas di jalan raya Babat sangat padat. Nah, di dalam kalimat itu pasti membutuhkan penjelasan yang sangat terinci apa penyebab dari macetnya lalu lintas di jalan raya Babat tersebut. Jelas? Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Misal, maksudnya makna penambahan itu yaitu dan atau serta atau seperti contoh yang akan saya gunakan yaitu Romi berniat memberikan semua pakaian bekasnya yang masih bagus untuk keluarga Tono serta membantu mereka dengan sedikit uang. Nah, kata serta itu menunjukkan kata-kata konjungsi atau partikel penambahan. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Yaitu jenis pernyataan yang biasanya digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Misalkan, ketika teman kalian mengajak kalian untuk hidup sehat, misalkan, ayo mulai biasakan hidup sehat sebelum penyakit menyerang kita, misalkan. Nah, kalimat tersebut itulah yang dinyatakan pernyataan persuasif, yaitu sebuah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima, apabila prosedur itu merupakan resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi, misalkan teks prosedur kalian mengenai tata cara memasak misalkan. Nah, di dalam teks itu pastinya juga harus disertai dengan
contoh alat, contoh bahan, dan sebagaimananya yang sesuai dengan teks prosedur yang akan kalian buat. Jelas? Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu yang pertama kata kerja imperatif. Selanjutnya pernyataan persuasif, kemudian kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Di kata kerja imperatif ini apa? Yaitu kata kerja yang mengandung unsur permintaan atau ajakan tadi. Sudah jelas kan? Oke, next. Selanjutnya, menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, sebuah teks prosedur haruslah jelas. Untuk memperoleh kejelasan itu, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit. Nah, apa saja sih kata-kata yang dianggap sulit? Biasanya yang terdapat di dalam teks prosedur itu. Nah, ini sebagai contoh yaitu yang pertama itu kata kualifikasi. Nah, makna leksikalnya apa? Yang pertama, mengandung pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Yang kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Makna strukturalnya bagaimana? Dari kata kualifikasi, makna strukturalnya yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, jadi kata-kata sulit tersebut bisa dicari apa sih makna leksikalnya dan apa makna strukturalnya. Contoh berikut yaitu kandidat. Nah, makna leksikal kandidat itu apa? Yaitu calon, bakal, atau pengikut atau penempuh ujian. Makna strukturalnya calon pegawai, seperti itu. Yang kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks tersebut tentang berwawancara. Nah, topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Nah, topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seorang pencari kerja dalam mengikuti teks wawancara, sehingga ia dapat diterima di suatu perusahaan yang akan dilamarnya. Selanjutnya, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Teks prosedur harus memiliki 3 macam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat hidup belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Kemudian yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Nah, teks bertema aktivitas tertentu. Jadi aktivitas kalian, itu misalkan apa, silahkan kalian tulis. Teks bertema penggunaan alat. Nah, misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor, dan cara menggunakan pisau misalkan. Atau dari kalian mau cara mengoperasikan HP Android atau apa, cara mengoperasikan TikTok atau apa, terserah kalian. Nah, itu sekurang-kurangnya teks prosedur itu harus memiliki 3 macam teks tersebut. Nah, untuk mengembangkan teks prosedur, kita terlebih dahulu perlu mengetahui perbedaan atau persamaan yang ada di dalam teks yang berbeda. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika kalian sudah download e-book bahasa Indonesia, jika tidak punya, silahkan pinjam buku di perpustakaan, buku paket. Nah, buku paket tersebut silahkan dibuka halaman 18 sampai halaman 24. Di dalam buku tersebut ada teks ini. Yang pertama, teks kiat menata rambut pendek, dan teks kedua, kiat tetap semangat di hari Senin. Nah, kemudian perbedaan dari teks 1 dan teks 2 pastinya ada persamaan dan perbedaannya. Nah, di teks tersebut dari
Dinilai dari aspek struktur teksnya, kedua teks tersebut memiliki persamaan, yaitu memiliki tujuan dan langkah-langkah. Perbedaannya terletak yang teks pertama tidak ada penutup atau penegasan ulang. Kalau di teks kedua ada penutup dan penegasan ulang. Seperti contoh, nah dengan begitu bla 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 bla. Nah, gitu di dalam kalimat tersebut. Kemudian dari segi kaidah teks 1 dan teks 2 persamaannya memiliki kata kerja imperatif, konjungsi, dan pernyataan persuasif. Nah, perbedaannya di mana? Dari teks 1, yaitu perbedaannya berupa perintah atau ajakan cara merawat rambut pendek dengan baik. Kemudian perbedaan teks kedua berupa perintah atau ajakan agar kita dapat pula tepat waktu. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Yang pertama harus menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kemudian yaitu yang kedua menentukan tema kegiatan. Tema tersebut mengenai apa? Apakah tema tersebut mengenai pendidikan atau lingkungan atau kesehatan, terserah kalian. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan apa saja, misalkan teks prosedur kalian mengenai tata cara penggunaan Android ya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan, aplikasi atau apa, yaitu dimasukkan, mengumpulkan bahan-bahannya agar teks prosedur kalian bisa dipahami oleh pembaca. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, setelah kalian menyusun atau mengumpulkan bahan, kemudian kembangkan kerangka tersebut sebagai petunjuk yang jelas agar pembaca bisa memahami isi dari teks prosedur yang akan kalian buat gitu. Kemudian menyunting teks prosedur. Nah, dalam menyunting teks prosedur ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, atau penggunaan ejaan atau tanda baca. Nah, berikut contoh dalam menyunting sebuah teks prosedur. Yang pertama, hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Yang kedua, jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Yang ketiga, gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, visioner, dan sebagainya. Yang keempat, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Nah, dalam cuplikan tersebut ada dua jenis kesalahan, yakni dalam pembentukan kata dan pembentukan kalimat. Yang pertama, pembentukan kata kenali dalam kalimat satu tidak tepat. Seharusnya kalimat tersebut mengenali. Kita ulang lagi ya, kita lihat dari kata pertama. Nah, hal pertama yang dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah mengenali diri sendiri. Betul seperti itu. Kemudian kalimat 2 dan 4 tidaklah efektif. Kalimat tersebut tidak jelas subjeknya. Mari kita lihat kalimat 2 dan kalimat 4. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Nah, subjeknya ini siapa? Kan belum jelas. Kemudian kalimat 4 pun juga sama, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Maksudnya dari orang lain ini siapa? Subjeknya belum tahu. Kita tidak tahu subjeknya, maka kesalahannya yaitu tidak jelas terhadap subjeknya.
Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat kalian, walaupun kalian sekarang lagi belajar di rumah. Semoga materi yang saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami atau dimengerti oleh kalian semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.